Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Asnayanti, NIM 200-660, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 mengenai 1. Teori dualistik sosial Boyke dan teori dualisme teknologi Huygens. 1. Teori dualistik sosial Boyke. J.H. Boyke, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teorinya tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang yang terutama didasarkan pada hasil kajiannya terhadap perekonomian Indonesia. 1. Makna. Dr. Boyke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu 1. Semangat sosial, 2. Bentuk organisasi, 3. Teknik yang mendominasinya. Saling ketergantungan dan keterkaitan antara ketiga ciri disebut sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apabila di dalamnya hanya terdapat satu sistem sosial yang berlaku. Tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus 2 sistem atau lebih. Masyarakat seperti ini disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Masyarakat dualistik ditandai oleh adanya sistem barat yang lebih maju dan sistem pertanian prakapitalisme pribumi. Yang pertama ada di bawah pengaruh dan penguasaan barat dengan mempergunakan teknik maju dan standar kehidupan yang rata-rata sudah tinggi. Yang kedua adalah asli dengan teknik, kesejahteraan sosial dan ekonomi yang rendah. Boyke menyebut dualisme sosial dan mendefinisikan sebagai pembenturan antara sistem sosial impor dengan sistem sosial asli dengan gaya yang berbeda. B. Ciri-ciri masyarakat dualistik. Boyke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi dua ekonomi sistem sosial yang berbenturan, yang ia sebut dengan ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Ia mendasarkan teorinya pada pengalaman Indonesia. C. Tidak dapat diterapkannya teori ekonomi barat. Ciri khas masyarakat timur telah membuat teori ekonomi barat sama sekali tidak dapat diterapkan pada ekonomi terbelakang. Menurut Boyke, teori ekonomi barat dimaksudkan untuk menjelaskan masyarakat kapitalis, sedangkan masyarakat timur adalah prakapitalistik, yang disebut pertama kali berdasarkan pada keinginan yang tidak terbatas, ekonomi uang, dan berbagai jenis organisasi kerjasama. Lebih dari itu adalah salah menetapkan teori produktivitas marginal distribusi untuk menjelaskan alokasi sumber pada suatu ekonomi, karena tidak mobilnya sumber-sumber di masyarakat seperti itu. Jadi, tidaklah mungkin menerapkan kebijaksanaan yang sama pada keseluruhan perekonomian, karena apa yang menguntungkan bagi suatu masyarakat mungkin berbahaya bagi lainnya. Karena ekonomi timur mempunyai ciri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian prakapitalistik mereka dengan mengikuti garis barat akan hanya tidak gagal tetapi juga menyebabkan kemunduran. Di bidang industri, produsen timur secara teknologi, ekonomi, atau sosial tidak dapat menyesuaikan diri dengan rekan-rekan baratnya. Jika yang disebut pertama mencoba meniru, yang disebut belakangan akan menderita. Boyke menunjukkan 5 jenis pengangguran di negara terbelakang, yaitu 1. Musiman, 2. Tidak tetap, 3. Pengangguran pekerja tetap, 4. Pengangguran pegawai negeri, dan yang kelima, pengangguran orang-orang Indo. Penilaian kritis. Teori Boyke mengenai pembangunan dualistik sangat dikecam oleh Prof. Benjamin Huygens atas dasar berikut. 1. Keinginan tidak terbatas. 2. Buruh lepas bukan tidak terorganisasi. 3. Buruh timur bukan tidak mobil. 4. Tidak khas ekonomi terbelakang. 5. Dapat diterapkan di masyarakat barat. 6. Bukan suatu teori, tetapi deskripsi.
7. Peralatan ekonomi barat dipakai di masyarakat timur. 8. Tidak memberikan pemecahan terhadap masalah pengangguran. 2. Dualisme teknologi Higgins. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosialnya Boeke, Prof. Higgins membangun teori dualisme teknologi. Dualisme teknologi berarti penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian negara terbelakang. Adanya dualisme seperti itu memperberat masalah pengangguran teknologis di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Teori Higgins mengenal dualisme teknologi memasukkan problem proporsi faktor. Negara terbelakang sebenarnya ditandai oleh ketidakseimbangan struktural pada tingkat faktor yang mungkin timbul karena suatu faktor menerima berbagai hasil di dalam berbagai penggunaannya, atau karena hubungan harga antar faktor tidak sesuai dengan faktor yang ada. Menurut Ecows, ketidakseimbangan seperti itu mengakibatkan pengangguran atau kekurangan pekerjaan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Ketidaksempurnaan atau tidak berfungsinya sistem harga. 2. Keterbatasan teknologi struktur permintaan yang ada menyebabkan buruh surplus pada negara terbelakang berpenduduk padat. Jadi, pengangguran teknologi berkaitan dengan buruh surplus yang timbul karena salah satu alokasi sumber struktur permintaan atau kendala teknologi. Higgins membangun teorinya di dua barang, dua faktor produksi, dan dua sektor dengan kekayaan faktor dan fungsi produksinya. Dari kedua sektor tersebut, sektor industri bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, ladang minyak, kilang minyak, atau sektor industri skala besar. Sektor ini adalah padat modal dan ditandai dengan koefisien teknik tetap. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan substitusi teknis faktor-faktor yang terangkum dalam proporsi tetap. Sektor pedesaan bergerak di bidang produksi bahan makanan dan kerajinan tangan atau industri dalam skala kecil. Sektor ini mempunyai koefisien teknis produksi yang berubah-ubah, sehingga ia dapat memproduksi output yang sama dengan berbagai macam teknik dan kombinasi alternatif buruh dan modal. Penilaian kritis. Dualisme teknologi nampak lebih unggul daripada dualisme sosialnya Boeke. Ia realitas karena dualisme teknologi memperhatikan bagaimana pengangguran tersembunyi secara berangsur-angsur timbul di sektor pedesaan masyarakat dualistik. Penilaian teorinya yaitu sebagai berikut. 1. Koefisien tidak tetap di sektor industri. 2. Harga faktor tidak tergantung pada kekayaan faktor. 3. Mengabaikan faktor kelembagaan. 4. Mengabaikan penggunaan teknik penyerap buruh. 5. Besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.